bersama Bang Feb, tempatnya YouTuber Ngopi. Nah, di video kali ini gue hanya sedikit ingin ngobrol, sharing-sharing aja. Karena udah lama banget ya gue nggak bikin video atau nge-vlog dan menyapa kalian nih. Mungkin kalian nggak akan pernah tahu gimana rindu dan kangennya gue kepada kalian. Sebenarnya bukan karena gue sombong, bukan karena gue males untuk bikin video atau nggak mau lagi untuk bikin channel YouTube, tapi karena memang kondisinya saat ini gue lagi ada di kampung halaman, yaitu Belitung. Nah, jadi sekarang ini masa-masa dimana pandemi, sehingga gue harus memutar otak bagaimana caranya gue bisa untuk bertahan dalam segi perekonomian. Ya, kenapa gue ngomongin bahasa tentang perekonomian? Karena ada beberapa teman yang DM, bahkan WhatsApp, bahkan ngajak untuk ketemu di Jakarta atau Tangerang, tapi guanya nggak ada. Akhirnya kita cuma bisa tektok-tektokan lewat telepon. Sebenarnya nggak ada yang melarang kok untuk membuka usaha atau bisnis di masa pandemi seperti ini, nggak ada yang melarang gitu. Apalagi kita memang bukan diwajibkan, maksudnya kalau menurut pandangan gue di saat kondisi pandemi seperti ini, kita itu harus membuka wawasan yang lebih luas, serta memberanikan diri suatu hal yang bisa untuk menghasilkan income gitu. Mungkin bisnis yang pertama yang sebelum pandemi kalian buka, kalian jalanin, di saat pandemi itu mulai menurun gitu kan. Nah, kira-kira bisnis apa yang bisa untuk dilakukan di saat pandemi ini gitu. Sebab gue bukan pakar bisnis, bukan, karena gue juga masih belajar untuk tahap dalam berbisnis, dan gue juga hanya fokus di dunia coffee shop atau kedai kopi. Nah, di Belitung ini baru sekitar dari bulan November 2020 kemarin gue bikin kedai kopi kecil-kecilan, yaitu namanya Coffee Goose Indonesia. Nah, di sini kenapa gue memberanikan buka bisnis kedai kopi lagi di saat masa-masa pandemi seperti ini? Bukan semata-mata bukan semata-mata karena gue tuh ingin banyak bisnis gitu loh di masa pandemi seperti ini, atau membuang-buang uang. Nah, itu mungkin bahasanya seperti itu, membuang-buang uang. Bukan seperti itu. Ada beberapa temen bisnis gue yang selalu bilang, Pep, ngapain lo buka bisnis kopi di masa pandemi seperti ini? Siapa yang mau datang? Siapa yang ingin datang ke kedai kopi atau suatu restoran di masa pandemi ini? Lawang dari pemerintah aja dibatasin gitu loh untuk mereka berkunjung gitu kan. Oke, memang itu benar. Tetapi ada suatu hal di mana gue harus berusaha untuk bertahan gitu. Anggaplah ini diri lu gitulah teman-teman ya, diri kalian. Yang gue sampaikan adalah kita tuh memang harus bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Bukan hanya kita berpasrah kepada Yang Maha Kuasa, bukan hanya kita berpangku tangan kepada orang lain, orang tua, adik, saudara, atau para sahabat. Bukan seperti itu. Tetapi kita memang harus dituntut untuk berpikir kreatif, punya imajinasi, dan kita harus berusaha untuk berpikir bagaimana kita harus mencukupi kebutuhan kita. Bisnis kita terus bertahan, minimal bertahan di masa pandemi ini. Kalau ngomongin masalah untung, mungkin agak sedikit susah. Gue bilang kenapa susah, karena beberapa kedai kopi gue yang di Tangerang dan di Jakarta itu harus berusaha untuk bertahan saat ini. Yang gue pikirkan adalah tim, yang gue pikirkan adalah karyawan, bukan hanya untuk keuntungan gue semata. Siapa sih yang gak mau untung? Semua pengusaha itu pasti pengen untung. Tetapi gue juga harus melihat peluang. Nah, makanya di saat gue datang ke Belitung, gue melihat bahwa
peluang di Belitung untuk kedai kopi atau coffee shop baru itu akan sedikit menambah kantong kita. Itu yang gue pikirin awal kalinya. Akhirnya gue bikinlah suatu kedai kopi, yaitu Coffee Goose Indonesia. Bang, kenapa namanya Coffee Goose, bukan Coffee Pep seperti kedai kopi gue yang lainnya, atau namanya Coffee Care seperti usaha dengan anak-anak alumni barista positif? Jadi sebenarnya di Coffee Goose itu gue join dengan 3 sahabat, 3 teman. Oke, kenapa gue join? Itu pun ada alasannya. Ada alasannya kenapa gue join. Nah, ini adalah sekaligus gue menjawab suatu pertanyaan dari sahabat gue, temen gue. Pertanyaannya adalah, bro, gue pengen buka bisnis di masa pandemi ini. Kira-kira apa ya? Dan tipsnya apa sih untuk kita memulai bisnis di masa pandemi seperti ini? Oke, dan ini gue menjawab pertanyaan sobat gue tadi. Kenapa gue bikin usaha kedai kopi Coffee Goose itu join? Yang pertama adalah gue ingin tidak menghabiskan semua tabungan gue pribadi, gitu loh. Karena gue punya keluarga, gue punya keperluan juga, sehingga gue nggak mungkin berbisnis kedai kopi itu semuanya gue alihkan untuk bisnis baru. Gak mungkin, karena di masa pandemi kita nggak pernah tahu kapan PSBB lagi, kapan lockdown lagi, kapan itu vaksin akan ditemukan. Kita nggak pernah tahu. Maka hal yang gue lakukan adalah gue harus cari partner agar anggaran biaya kedai kopi baru gue bisa terpenuhi tanpa harus menggunakan uang 100% dari kantong gue, gitu. Makanya gue carilah partner, akhirnya ketemu. Nah, itu sebenarnya itu yang kenapa gue join. Dan itu juga termasuk jawaban gue ke temen gue yang sempat nanya ya. Jadi di saran gue adalah, cobalah kalian pikirkan ingin buka apa. Ini tidak berlaku hanya untuk kedai kopi, enggak. Semua usaha jenis, terutama kuliner, kalau saran gue sih lebih baik kalian hitung dulu total anggarannya berapa, seperti apa. Setelah itu barulah kalian hitung dengan tabungan kalian. Contohnya adalah budget untuk membuka suatu bisnis kedai kopi lah. Gue bilang kedai kopi karena basic gue di kedai kopi itu kisaran 100 juta, misalnya 100 juta. Dan tabungan lu itu ada sekitar, anggaplah pas 100 juta juga. Nah, di saat lu ingin membuka kedai kopi sementara tabungan lu pas juga 100 juta juga, saran gue adalah jangan langsung untuk ambil keputusan berjalan sendiri. Jangan ambil keputusan itu, tapi coba lakukanlah evaluasi lagi untuk anggaran. Bisa nggak nih anggarannya diminimkan, atau mungkin bisa jadi setengahnya, dari 100 menjadi 50. Nah, kalau 100 menjadi 50 dan tabungan lu punya di angka 100 juta, lu berarti punya simpanan tabungan sekitar 50 juta. Oke, kalau lu pengen berjalan sendiri, nggak masalah. Ya, itu tips yang pertama. Tetapi kalau memang seminim-minimnya lu udah minimin, ternyata biaya anggaran buka usaha kedai kopi itu anggarannya tuh sama dengan nilai tabungan lu. Nah, saran gue lebih baik lu cari partner yang bener-bener chemistry-nya dapat, partner yang bener-bener bisa ngerti kondisi lu, partner yang bener-bener bisa mau diajak untuk berjuang, gitu. Bukan partner yang hanya sekedar mau untungnya doang. Paham sampai sini, bro? Ya. Jadi carilah partner. Cari partner itu gampang-gampang susah, kayak jodoh juga.
kadang kita punya pacar yang baik, tapi mungkin dia sering nyakitin kita, selingkuh di belakang, mungkin seperti itu. Jadi jodoh-jodohan sih sebenarnya kalau untuk nyari partner. Jadi saran gue ya coba untuk cari partner yang menurut lu tuh chemistry sama diri lu tuh dapet, feelnya dapet. Kalau tips cari partner, gue pribadi, gue nggak bisa untuk bekerja sama dengan teman yang bener-bener deket. Ngerti nggak lo maksudnya? Teman yang udah deket banget gitu lah, makan seminum setidur gitu, nggak bisa gue gitu. Jadi gue harus cari partner itu yang dibilang temen tapi nggak terlalu temen, dibilang jauh pun nggak terlalu jauh. Ngerti nggak lo? Itu. Terus gue juga nggak bisa berpartner dengan family atau saudara. Gue bilang seperti itu, family atau saudara atau keluarga gue nggak bisa gitu, karena ada kekurangan gue, banyak kekurangan gue itu yang mungkin mereka belum tentu bisa untuk terima gue. Ngerti nggak lo? Nah jadi lu tuh itu semua sebenarnya tergantung di individu lu untuk cari partnernya seperti apa ya. Itu yang pertama tadi ya. Jadi lu harus lihat dulu kondisi anggarannya, budgetingnya, sama tabungan lu. Terus yang kedua adalah lu harus skill lu tuh harus lu yakin dulu gitu dengan kemampuan diri lu gitu loh. Lu harus yakin dulu dengan kemampuan, dengan keterampilan lu, dengan skill lu. Kalau misal contoh lu mau nggak kedai kopi, berarti lu harus punya skill di dunia barista untuk meracik kopinya, bikin kopinya. Lu harus tahu tentang pengetahuan biji kopi, lu harus tahu tentang mesin dan peralatannya gitu kan. Nah, lu harus tahu itu, cara pengoperasiannya lu harus tahu. Jangan sampai lu buka kedai kopi tapi basic lu bengkel. Oke, ya. Makanya di masa pandemi ini lu tuh harus bener-bener detail dan terarah kemana tujuan lu untuk memulai bisnis tadi. Jangan hanya asalan ngikut, wah ternyata rumput tetangga lebih hijau, dia buka usaha Chinese food misalnya, atau Japanese food, dia bukannya laris manis, kita ikutan juga. Ternyata kita nggak punya skill itu gitu loh. Kita nggak tahu tentang pengetahuan tentang Chinese food, Japanese food, kita nggak tahu tentang itu. Maka percaya sama gua, bisnis lu akan berjalan. Jadi cobalah untuk cari bisnis yang benar-benar lu ingin belajarin gitu lah, ingin lu konsen di situ. Oke. Atau tadi yang tadi gue bilang, lu dapat partner lu bener-bener dia tahu tentang dunia bisnis itu. Tapi kan nggak mungkin, lu juga harus minimal lu tahu dan belajar. Yang ketiga adalah lu harus siap mental, lu harus siap bertarung, lu harus siap fight. Lu harus bener-bener siap dari nol gitu loh. Walaupun lu udah punya keterampilan di dunia perkopian, lu udah punya keterampilan di dunia bisnis apapun itu, tapi mental itu wajib lu punya saat ini. Kali lagi gue bilang, di masa pandemi ini yang kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya, lu harus benar-benar siap dengan kondisi perubahan sistem pengolahan, sistem penjualan itu berubah total. Yang dulunya mungkin kita hanya sekedar nunggu orang datang, terus kita bikin menu dan orang itu menikmati menu, setelah itu mereka bayar. Tapi saat ini kita dipaksa untuk berkreativitas. Bagaimana pengunjung itu mau datang, beli minuman kita, bayar, terus dia pulang. Besoknya dia balik lagi, gitu. You know lah. Apa maksudnya itu? Ya, gimana caranya supaya orang itu datang, beli, dibungkus atau di take away, terus dia pulang, terus dia bayar gitu. Maksudnya dia bayar terus pulang gitu. Itu bukan dia datang duduk lama, enggak kan? Karena saat ini semua jenis usaha kuliner itu nggak boleh, bukan nggak boleh, maksudnya ada batasan waktunya ya, sampai jam berapa. Terus ada batasan jarak tempat duduknya sekian meter. Jadi
Itu yang kita harus pikirkan, mental kalian udah siap belum dengan kondisi seperti itu. Ya. Dan semuanya itu sih tips dari gua ya, dan semuanya itu kembali ke kalian. Kalau kalian siap dengan semua tadi, lakukan. Tapi kalau misalnya kalian nggak siap dengan semua itu, ya lebih baik ditabung aja sih, ditabung. Tapi tabungnya bukan jadi bunga gitu ya, jangan jadi rentenir juga, jangan dipinjemin ke orang sampai ada bunga, jangan. Atau malahan kalian bikin ikut ikut hal-hal yang menurut gua kayak trading segala macam. Lebih baik nggak usah. Lebih baik saran gua adalah berdaganglah, jangan ngikutin bisnis yang lu aja nggak ngerti, lu aja nggak tahu, dan lu hanya melihat dari luarnya. Friends, gitu aja sih kalau saran dan tips dari gua. Terkadang kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan, dan gua pribadi juga sebenarnya pengen punya banyak bisnis, baik di sektor kuliner, sektor properti, ataupun sektor-sektor yang lainnya. Tetapi kita juga harus paham dengan kemampuan kita, dengan skill kita, keterampilan kita, bahkan dengan isi kantong kita. Jangan sampai kalian semua buang-buang duit tetapi bisnis itu nggak berjalan sama sekali. Gue bukan pakar bisnis di sini. Gue hanya berbagi tips dan saran, karena gue pernah bangkrut, gue pernah melalui semua itu, gue pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam dunia bisnis. Dan saatnya gue untuk berbenah, berpikir lebih jernih lagi, dan mengambil keputusan yang bijak. Bukan keputusan yang instan, tapi keputusan yang bijak gitu. Di saat lu ingin menjadi orang yang lebih baik dan bisa bermanfaat buat orang banyak, ingatlah bahwa sebenarnya yang Maha Kuasa itu selalu bantu kalian ya. Pesan gue adalah, pertama, jangan riba. Dalam berbisnis itu diusahakan jangan pinjam uang ke bank atau pinjam uang kemana-mana, apalagi yang berkaitan tentang riba gitu. Yang kedua adalah ikhlas, tawakal, ikhtiar yang benar, minta doanya sama Allah. Terus yang berikutnya adalah berbisnislah dengan cara yang halal, bukan yang haram. Jadi produk-produknya pun harus halal, tidak menjual hal-hal yang mengandung berkaitan tentang dunia keharaman ya, yang dilarang sama agama gitu. Karena dalam prinsipnya hidup dan agama itu saling beriringan. Justru agama yang mengatur kehidupan kita, bukan kehidupan yang mengatur agama. Jadi jangan pernah berpikir kalian akan kaya raya, kalian akan sukses tanpa kalian meminta kepada Yang Maha Kuasa. Itu aja bijakan gue. Dan gue ini serius sebenarnya, bahasa ini gue serius sih sebenarnya. Itu pengalaman gue, karena selama gue bangkrut, gue selalu melihat ternyata gue bangkrutnya itu kebanyakan dari uang riba. Gue pinjam, bangkrut. Dan akhirnya gue putusin untuk tidak riba. Niatin dulu untuk gak riba. Riba itu dibantu sama Allah, diselesaikan semuanya permasalahan utang riba, maka Allah kasih jalan buat lu nih gitu loh. Allah ngasih jalan buat gue untuk berbisnis ini tanpa uang riba. Yang penting keluarga kalian harmonis, keluarga sama sanak famili pun terjalin silaturahmi yang erat, sama teman-teman pun insya Allah akan terjalin dengan baik. Dan yang terakhir, bukan yang terpenting sih, yang terpenting yang tadi, jangan riba ya. Dan yang terakhir adalah kalian kudu keras dalam kehidupan ini, keras sama orang yang salah, gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya ada temen yang deket lu dan dia itu salah, maka ingetin dia. Jangan lu biarin lah itu urusan dia, jangan seperti itu, kecuali memang lu nggak kenal dia. Jadi lu harus keras. Yang salah lu bilang salah, yang benar lu bilang benar. Jangan lu hanya lihat
oh dia teman gue, ya udah salah mah urusan dia. Nggak seperti itu bro. Bagaimana lu mau bantu orang kecil, bagaimana lu mau bantu orang-orang yang butuh bantuan, sementara lu aja tutup mata dan tutup telinga dengan kebenaran. Ya, video dari gua, dan kita ketemu di video-video berikutnya. Salam kopi, salam Barista Solution. Gua Feb, pamit undur diri. Bye. Jangan lupa share, subscribe, like channel YouTube Bang Feb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.